Bab 586. Pertarungan hidup dan mati. Para tetua Yue tidak peduli dengan Kadendi yang jatuh ke tanah, tetapi bergegas menuju Mileye. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Mileye. Mileye mengepalkan pedang di tangannya dengan erat, dua jenis jiwa pedang keluar dari tubuhnya. Perang. Dia datang ke sini hanya untuk satu tujuan, pertarungan hidup dan mati. Tidak bisa mengalahkannya. Lagi pula, dia tidak terlalu banyak berpikir, jika dia tidak bisa mengalahkannya, orang lain juga akan memukulnya. Tepat ketika Mileye hendak bergerak, Kadendi, yang berada di tanah tidak jauh, tiba-tiba meraung. Saat berikutnya, kekuatan hewan yang kuat tiba-tiba menyapu lapangan. Duar. Tidak jauh, para tetua Yue segera berhenti, kemudian berbalik untuk melihat posisi Kadendi. Mileye juga menatap Kadendi. Pada saat ini, Kadendi memiliki wajah yang mengerikan dan seluruh tubuhnya meroket dengan liar. Segera, di mata semua orang, dia menjadi lebih besar dari sebelumnya, setidaknya 10 kali lebih besar. Saat ini Kadendi sebesar bukit. Tidak hanya itu, tetapi juga memiliki dua taring sepanjang 20 cm di mulutnya. Orang-orang bergidik. Selain itu, di belakang Kadendi, ada sepasang sayap hitam. Mengubah badan. Mileye mendengar bahwa Kadendi berkata akan berubah dan Kadendi berubah. Hanya tidak tahu bagaimana kekuatan tempur Kadendi. Setelah berubah, Kadendi meraung ke udara. Dalam sekejap, langit meredup. Kadendi. Dalam kehampaan, akhirnya pandangan Star-Lord menjadi serius. Kadendi. Kadendi adalah binatang penjaga klan dewa, bagaimana bisa mengikuti Mileye? Star-Lord mengerutkan kening secara bertahap. Di bawah, Kadendi tiba-tiba bergegas menuju tetua Yue dan yang lainnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga wajah tetua Yue dan yang lainnya berubah drastis. Terlalu cepat. Tetua Yue yang dipimpin olehnya hanya bisa secara naluriah memblokir ke depan dengan kedua tangan. Bang! Di mata semua orang, tetua Yue langsung terbang ratusan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, lengannya hancur. Melihat adegan ini, wajah dua penguasa lain dari aliansi Ordo di lapangan langsung menjadi serius. Kadendi berjalan menuju tetua Yue. Setiap kali dia melangkah, tanah bergetar hebat. Dan di sekitarnya, paksaan yang kuat terus bergetar ke arah tetua Yue itu. Tetua Yue menatap Kadendi. Pada saat ini, lengannya sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, dua master lainnya langsung memblokir di depan tetua Yue. Salah satu dari mereka berkata, "Tetua Yue, kita berhenti sebentar untuk merawat luka saja." Tetua Yue tidak memiliki omong kosong, langsung berbalik dan menghilang. Kadendi memandang dua orang di depannya dengan ganas, ada roh jahat yang kuat di matanya. Tanpa omong kosong, Kadendi menyerang langsung ke arah keduanya. Dan pada saat Kadendi bergegas, Mileye hendak menembak, tetapi pada saat ini, pria dan wanita paruh baya berbaju hitam yang menghalanginya tiba-tiba muncul di depannya. Selain itu, di sekelilingnya, ada 10 Master Alam Tao. 12 Super Master. Dalam kehampaan, Richard Tang sedikit mengernyit. Jelas, aliansi Ordo sudah akan membunuh Mileye. Mereka mengirim begitu banyak master hanya memiliki satu tujuan, yaitu tidak memberi Mileye kesempatan. 12 super master. Di hadapan mereka, Mileye tidak mungkin bisa menghentikannya. Dalam kehampaan, Richard Tang diam-diam menatap Mileye di bawah. Dia tidak berencana untuk mengambil tindakan. Tujuan klan Tang adalah untuk mengkonsumsi aliansi Ordo, bukan untuk benar-benar bertarung melawan aliansi Ordo. Karena pertempuran tidak ada keuntungan apa-apa untuk keluarga Tang. Tidak hanya itu,
Tujuan akhir keluarga Tang juga adalah harta karun itu. Di bawah, kedua belas master itu tidak beromong kosong. Mereka menyerang langsung ke arah Mileye. Melihat 12 orang itu menyerang ke sini, Mileye memasukkan pedangnya ke tanah di depannya, kemudian matanya perlahan tertutup. 12 master yang telah melampaui ranah Tao, rombongan ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Dan sekarang, dia tidak memiliki orang luar untuk diandalkan. Hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Di udara, Star-Lord menatap Mileye dengan saksama. Apakah Mileye ini memiliki kartu as? Dia tidak tahu apa-apa. Richard Tang juga melihat Mileye di bawah. Jika Mileye ini tidak memiliki kartu as, maka hanya ada jalan buntu. Di bawah tatapan semua orang, di antara alis Mileye, sebuah menara kecil ilusi tiba-tiba muncul. Ketika menara kecil ilusi ini muncul, dalam kehampaan, wajah Star-Lord sangat berubah, mundur. Begitu suara itu jatuh, dia akan menembak, tetapi Richard Tang langsung berdiri di depannya. Star-Lord berteriak dengan marah, "Minggir!" Suara itu jatuh, lalu dia langsung mulai. Dan Richard Tang tidak mundur. Segera, keduanya bertarung secara langsung. Dan di bawah, ketika menara kecil ilusi muncul di antara alis Mileye, tubuhnya mulai bergetar hebat, tetapi tekanan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti 12 Supermaster. Setelah diselimuti oleh paksaan ini, ekspresi ke-12 orang itu berubah drastis. Pria paruh baya di kepala dan wanita berbaju hitam bereaksi paling cepat, keduanya melarikan diri langsung dari tempat itu, sementara 10 orang yang tersisa akan melarikan diri ketika kata penalti berwarna merah darah tiba-tiba muncul di atas kepala mereka. Orang-orang menghilang begitu saja. Pada saat ini, wajah Mileye tiba-tiba berubah. Tidak hanya itu, tetapi tubuhnya mulai retak, darah terus mengalir keluar dari 7 lubangnya, yang terlihat sangat menakutkan. Beberapa tidak tahan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba meraung, "Kadendi! Cepat lari!" Di kejauhan, Kadendi yang sedang bertarung tercengang. Saat berikutnya dia berbalik dan berlari. Pada saat ini, Mileye meraung lagi, "Sial, bawa aku lari bersamaku!" Kadendi tertegun, lalu berbalik dan terbang di depan Mileye. Saat berikutnya, Mileye terbang langsung ke sana, dan Kadendi hendak mengambil Mileye terbang. Pria paruh baya dan wanita bergaun hitam muncul di depan Mileye lagi, tetapi pada saat ini, di antara alis Mileye, menara kecil ilusi muncul lagi. Melihat ini, ekspresi keduanya berubah drastis dan mereka mundur dengan keras. Pada saat ini, Mileye dan Kadendi telah menghilang dari langit. Pada saat ini, suara Mileye datang dari langit, "Aku menakuti kalian, haha." 2 orang itu. Dalam kehampaan, Star-Lord dan Richard Tang juga berhenti. Pada saat ini, wajah Star-Lord sangat suram. 10 Supermaster. Hatinya berdarah. Ini hal yang kedua, kali ini aliansi Ordo kehilangan lebih dari 40 Master Alam Tao, dan dia sendiri tidak bisa membayangkan bahwa orang-orang ini mati di tangan Mileye. Mileye hanyalah seorang pedang suci. Kali ini bisa dibilang kerugiannya berat, bahkan bisa dibilang patah jiwa. Star-Lord memandang Richard Tang. Richard Tang tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan menghilang. Di lapangan, ekspresi Star-Lord berangsur-angsur menjadi tenang. "Sungguh kelantang, bagus, Mileye." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Di ujung langit, Kadendi berlari sepanjang jalan dengan Mileye. Pada saat ini, kecepatan Kadendi sangat cepat. Setelah beberapa saat, Kadendi membawa Mileye ke wilayah Laut Mitian, mendarat di sebuah pulau kecil. Begitu dia mendarat,
Mileye berguling ke bawah, darah mengalir keluar dari 7 lubangnya seperti mata air. Tidak hanya itu, tubuhnya masih bergetar hebat, seperti kram. Melihat adegan ini, wajah Kaden disuram. Dia tahu bahwa Mileye diserang. Dan itu adalah reaksi yang sangat serius. Sekarang tidak ada cara lain, hanya meminta Mileye untuk membawanya sendiri. Di dalam menara penjara alam. Setelah 10 orang dibawa ke menara, 10 orang sedikit linglung. Pada saat ini, seorang wanita muncul di depan mereka. Orang ini adalah Ayu. Ayu melirik 10 orang dan menggelengkan kepalanya, terlalu lemah. Suara itu jatuh, tubuh 10 orang mulai menjadi ilusi sedikit demi sedikit. Merasakan adegan ini, 10 orang terkejut dan ingin melawan, tetapi mereka ngeri menemukan bahwa tidak peduli berapa banyak mereka melawan, itu tidak berguna. Putus asa. Pada saat ini, mereka hanya merasa putus asa. Begitu saja, 10 orang dengan cepat menghilang di menara penjara alam. Ayu meninggalkan menara penjara alam, lalu datang ke Mileye. Pada saat ini, Lindsay tiba-tiba datang ke Mileye dengan banyak buah spiritual. Dia mengambil buah spiritual energi paling melimpah dan menyerahkannya ke mulut Mileye, namun, Mileye bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memakannya. Melihat adegan ini, Lindsay menangis. Dia buru-buru berkata, "Jangan, makan, cepat makan, makan saja." Namun, Mileye masih tidak berbicara. Tidak hanya itu, napasnya semakin lemah. Ayu memandang Lindsay di depannya. "Apakah kamu peduli padanya?" Lindsay menatap Ayu, air mata terus mengalir. "Kakak adalah orang yang baik, Hicks. Orang baik." Ayu menggelengkan kepalanya sedikit, dia tidak terlihat seperti orang baik. Lindsay tidak peduli dengan Ayu, dia dengan cepat menghancurkan buah spiritual, lalu mencubit mulut Mileye dan menuangkan jus buah spiritual tersebut. Di mulut Mileye, Mileye menelan jus itu, tetapi tidak ada gunanya. Melihat adegan ini, Lindsay tiba-tiba menjadi lebih cemas. Pada saat ini, Ayu memandang Mileye, kemudian berkata dengan lembut, dia pertama kali menggunakan jiwa naga dan kekuatan naga, kemudian dia merangsang kekuatan garis darah dan menggunakan kekuatan mematikan dari pedang itu, yang dengan sendirinya telah membanjiri tubuhnya, lalu akhirnya mengaktifkan menara. Dia pada dasarnya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak bisa diselamatkan lagi. Mendengar ini, Kadendi mengerutkan kening, tidak ada harapan sama sekali. Ayu terdiam beberapa saat, kemudian berkata, "Ada harapan, tapi..." Lindsay tiba-tiba menatap Ayu, "Harapan apa?" Ayu melirik Lindsay, "Sumber energimu agak istimewa. Jika kamu memberikan padanya, dia masih memiliki harapan." Sumber energi. Lindsay tertegun. Lalu dengan bersemangat berkata, "Benarkah?" Ayu berkata dengan suara yang dalam, "Bocah kecil, apakah kamu tahu bahwa jika dia melahapnya, kamu mungkin menghilang? Apakah kamu mengerti maksudku?" Menghilang. Lindsay berkedip, "Apakah artinya akan mati?" Ayu mengangguk. Lindsay meremas kedua tangan kecilnya erat-erat, dan tiba-tiba, dia menangis, "Aku tidak mau mati. Aku ingin menanam buah spiritual, aku ingin bermain, aku tidak ingin mati." Mengatakan itu, dia tiba-tiba duduk di sebelah Mileye, kemudian meletakkan tangan kanannya di antara alis Mileye. Saat berikutnya, sumber energi yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Mileye. Lindsay terus menyeka air mata di wajahnya dengan tangan kirinya, tetapi air mata itu tidak berhenti. "Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Aku masih punya banyak pohon spiritual untuk ditanam." Meski begitu, dia tidak berhenti mengirimkan energi spiritual kepada Mileye.
Pada saat yang sama, suaranya semakin kecil, wajahnya semakin pucat, napasnya semakin lemah, dan yang paling penting, tubuhnya menjadi semakin ilusi. Bersambung.